dan klik tombol suka. Piko, aku lelah sekali. Apa kau sudah temukan buah jambunya, Piko? Karena buah jambu itu adalah bahan terakhir untuk minuman herbalku. Coba lihat di sana, Piko. Pohon jambu. Hore! Akhirnya. Oh, ya ampun. Semua buah jambunya sudah digigiti. Oh, ada satu buah yang masih lengkap. Hah? Jangan, Piko. Berhenti. Aku tahu kau lapar. Tapi aku sudah bilang itu untuk minuman herbalku, kan? Hah? Apa maksudmu aku tidak peduli denganmu? Apa? Itu tidak benar. Aku tidak mau bicara lagi denganmu, Piko. Hah? Piko? Kau di mana? Oh, ya ampun. Kumohon kembalilah, Piko. Maafkan aku. Oh, hai Ranger Peo. Ada apa? Hola, Leo. Aku melakukan sesuatu yang buruk, sangat buruk. Ya ampun, apa yang kau lakukan? Aku marah pada Piko karena makan buah jambuku. Aku bilang padanya aku tidak mau bicara lagi. Setelah itu dia terbang pergi. Tapi aku tidak serius dengan ucapanku. Bantu aku menemukannya kembali ya. Astaga, kedengarannya itu buruk. Jangan khawatir, Peo. Kita pasti akan menemukan Piko. Karena Piko adalah burung tukan, ayo kita mulai dengan tahu lebih banyak tentang burung tukan untuk cari tahu kemana Piko pergi. Ide bagus, Katy. Piko adalah burung tukan. Baik burung tukan jantan dan betina punya paruh besar yang berwarna cerah. Tapi burung tukan kecil tidak punya paruh besar setelah dia menetas. Paruhnya membesar seiring tubuh mereka tumbuh dan tidak akan mencapai ukuran penuh dalam waktu beberapa bulan. Paruh burung tukan lebih ringan dari yang terlihat karena terbuat dari protein yang sama dengan kuku. Paruh burung tukan dan kuku kita terbuat dari bahan yang sama. Keren! Iya, dan paruh mereka punya fungsi berbeda. Burung tukan membagikan panas tubuh mereka dengan menyesuaikan aliran darah mereka ke paruh mereka. Itu membantu mereka tetap dingin. Buah adalah makanan utama burung tukan. Mereka menggunakan paruh mereka untuk mengupas buah-buahan. Oh, jadi burung tukan suka makan buah ya? Mungkin Piko pergi mencari buah jambu lagi untuk dimakan. Ayo kita cari dia. Sampai jumpa di lantai bawah. Ranger Leo, semua siap. Wuhuu! Ranger kecil, siap menyelamatkan. Pelatih satu, nyalakan. Kita berangkat. Hai Pio, Piko harusnya ada di sekitar sini. Ada banyak buah jambu dan burung tukan sangat suka makan buah-buahan. Aku tahu, Leo, tapi dia tidak ada di sini. Ah, itu dia di sana. Itu bukan Piko, itu burung tukan dewasa. Piko masih muda dan paruhnya belum sebesar itu. Piko mungkin pergi untuk mencari keluarganya, keluarga kandungnya. Rasanya seperti baru kemarin aku menemukan Piko dalam bentuk telur yang diabaikan. Dia begitu kecil. Hujan jambu. Halo Ranger kecil. Ranger Rocky? Apa yang kau lakukan di pohon jambu, Ranger Rocky? Aku sedang mengumpulkan jambu untuk proyek penelitian alam. Kenapa kau kelihatan sedih sekali, Peo? Di mana Piko? Dia sudah pergi, Ranger Rocky. Aku bersikap buruk padanya. Jadi mungkin dia pergi mencari keluarga burung tukan. Aku tidak akan bertemu dia lagi. Jangan menyerah, Peo. Ranger Rocky, di mana kami bisa menemukan Piko? Tentu saja, Ranger kecil. Kalian bisa menemukan burung tukan tinggal bersama dalam satu lubang pohon. Mereka bersarang di rongga-rongga pohon yang dibuat dan ditinggalkan burung lain seperti burung pelatuk. Burung tukan biasanya berpindah di antara pepohonan dengan melompat. Mereka tidak pandai terbang. Tapi kalau mereka terbang, mereka mengepakkan sayap dengan kencang dan meluncur. Hanya menempuh jarak pendek.
Mungkin burung tukan dewasa ini bisa membawa kalian ke Piko. Aku harus membawa jambunya kembali ke pusat penelitian. Semoga berhasil, Ranger kecil. Terima kasih, Ranger Rocky. Sampai jumpa. Selamat jalan. Burung tukan melompat pergi. Kalau begitu, ayo kita ikuti mereka. Ke arah sini, Ranger kecil. Jangan khawatir, Peo. Kita pasti akan temukan Piko dalam waktu singkat. Semoga saja begitu. Aku sangat merindukannya. Sejak aku menemukannya dalam wujud telur, kami menghabiskan setiap detik bersama-sama. Hai, lihat itu. Ada pohon penuh burung tukan di sana. Lihat, itu Piko. Kita menemukannya. Tapi itu bukan Piko. Oh, tentu saja. Itu Piko. Bukan, itu juga bukan Piko. Aku lihat dia. Aku lihat Pikoku. Hai Piko, aku benar-benar menyesal karena bersikap buruk. Aku mohon maafkan aku. Piko, aku mohon maafkan aku. Ya ampun. Sudah jelas Piko tidak mau bersamaku lagi. Selamat bersenang-senang dengan keluargamu yang sebenarnya, Piko. Semoga kita bertemu lagi suatu hari. Selamat tinggal. Ayo kita pulang. Baiklah, Peo. Oh, apa yang terjadi? Kedengarannya burung tukannya dalam masalah. Ayo kita kembali dan bantu mereka. Oh ya ampun. Semoga Piko baik-baik saja. Hah? Ada burung elang menyerang Piko. Kita harus selamatkan dia. Kalau begitu, aku akan cari caranya. Tidak ada waktu lagi, Katie. Aku harus terbang dan mencoba menyelamatkan Piko. Jetpack diaktifkan. Aha, teriakan bernada tinggi. Mungkin akan mengusir si burung elang. Ayo kita coba, Kate. Oh, wow. Aku tidak bisa mencapai Piko. Cepat matikan, Katie. Maaf, Leo. Oh, aku masih belum bisa menggapai Piko. Oh, ya ampun. Oh, Piko! Piko! Kau selamat. Kau mau kemana, Piko? Oh, Piko, kau mau kemana? Oh, jambu untukku. Oh, kau tidak perlu repot-repot, Piko. Aku juga merindukanmu, dan aku janji tidak akan bersikap kejam lagi. Oh, manis sekali. Peo dan Piko kembali bersama-sama. Misi selesai. Aku senang karena Peo dan Piko kembali bersama-sama. Kalian memang hebat. Itu jam tanganmu, Leo. Apa kau tidak mau menjawabnya? Tidak ya? Baiklah kalau begitu. Halo, Ranger Katie di sini. Apa yang bisa aku bantu? Halo, Katie. Mana Leo? Kami sedang bermain. Dan kalau dia bergerak, maka dia kalah. Jadi hari ini hanya aku. Oh, begitu. Ada apa? Sepertinya ada yang merusak sebuah patung hewan penting milik sebuah desa yang ada di sini. Oh tidak. Apa kau tahu siapa pelakunya? Aku tidak punya petunjuk. Aku perlu bantuanmu untuk mencari dan menghentikan perusak patung itu. Aku mencemaskan patung-patung yang lainnya juga. Iya, kita suka misteri. Bukan begitu, Hero? Kami akan segera ke sana, Jen. Bagus. Aku akan mengirim lokasinya padamu. Ranger selesai. Ranger selesai. Kau bergerak, kau kalah. Aku menang. Ada panggilan tugas Ranger. Tapi aku ingin bertanding ulang jika kita kembali nanti. Ranger kecil menuju penyelamatan. Pelatih pus 1, dinyalakan. Kita berangkat. Hai Jen, hai Zumi. Hai Leo, Katie, aku senang kalian datang. Patung-patung itu luar biasa.
Lihat itu, tinggi sekali. Ini luar biasa. Ada beberapa yang terlihat seperti hidup. Sebelah sini. Lihat kan patungnya rusak? Apa itu? Oh tidak, patungnya. Ya ampun, patungnya rusak lagi. Siapa yang melakukan ini? Patung ini tadi baik-baik saja. Ada suara aneh. Teman-teman, aku menemukan sesuatu. Lihatlah. Jejak kaki burung. Dan besar sekali. Jejak ini adalah milik burung syubil. Apa itu burung sungguhan? Iya, dengan sayap panjang dan tinggi yang mengesankan, burung syubil memang burung yang besar. Burung syubil diberi nama karena paruh mereka yang seperti sepatu, yang mana paruhnya sangat berguna. Ada ujung tajam yang membantu mereka memotong makanan, dan paruhnya bertindak seperti wadah yang menyimpan air. Syubil kebanyakan pendiam, tapi bisa membuat suara berisik dengan paruh mereka. Kau tahu, patung burung itu memang terlihat seperti burung sulbi di dalam foto. Apa kalian memikirkan apa yang aku pikirkan? Bahwa itu adalah patung yang bagus? Bukan, Leo. Pertama-tama suara itu, lalu jejak kaki. Itu bukan patung syubil. Itu memang burung syubil sungguhan. Dia yang merusak patung-patungnya. Tapi dia tidak bergerak. Oh, di sini dikatakan bahwa burung syubil bisa diam seperti patung selama berjam-jam tanpa bergerak. Jadi itu memang burung sungguhan. Aku rasa begitu. Satu-satunya cara untuk memastikannya adalah membuatnya bergerak. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Menarilah denganku. Kau tahu kau mau. Ayo Jen, tunjukkan gerakanmu. Aku tidak bisa menari. Sedikit saja. Wow, Wow, luar biasa. bravo! Kau pasti bergurau. Pasti tidak juga. Oh, kau yakin ini bukan hanya patung? Apa yang kau lakukan, Zumi? Dia sedang berusaha membuat burung syubil itu bereaksi. Hero? Kau tidak apa-apa, Hero? Telur? Leo, aku rasa itu milik... Burung syubil, dia bergerak. Kurasa itu memang bukan patung. Aku berharap itu patung. Ayo kita lari! Patungnya! Jetpack nyalakan! Hampir saja. Dia kembali! Ah! Oh. Jetpack nyalakan! Kathy! Terlalu berat. Perlu bantuan? Ranger Rocky! Awas! Ke belakangku, Ranger kecil. Oh, tidak boleh. Tenanglah dulu, tenang. Ini benar-benar burung syubil yang marah. Ada apa ya? Aku tidak yakin. Kurasa kami menemukan telurnya. Oh, begitu. Burung syubil merawat telur mereka dengan sangat baik. Selain melindunginya, mereka juga menyiram telurnya kadang 4-5 kali sehari untuk mendinginkannya. Mereka juga membungkus sarang mereka dengan rumput basah dan dingin, lalu setelah itu burung syubil akan berdiri di atas telur untuk memayunginya. Dia hanya melindungi telur-telurnya. Hero! Telurnya! Berhasil! Oh. Demi keamanan telur dan patung, kita harus memindahkan sarang burung syubil itu. Ide bagus, Leo.
Kalau begitu, ayo kita pindahkan patungnya saja. Setelah kita menenangkannya. Selesai, ini patung yang terakhir. Aku mengawasimu. Semua sudah siap. Aku di sini saja untuk menjaga telurnya. Baiklah, kami akan segera kembali. Kami berangkat ya. Ini sempurna. Tidak ada sarang showbill di dekat sini. Patung-patung ini pasti baik-baik saja. Ada apa, Jen? Cepat ke sini. Aku yakin kau ingin melihat hal ini. Kami akan segera kembali. Telur burung showbill itu menetas. Oh, burung showbill itu tidak terlalu menakutkan. Apa yang sedang dia lakukan? Dia mengeluarkan makanan dan memberi makan kepada anak-anaknya. Misi berhasil. Benar-benar burung yang aneh. Aku senang tidak ada yang terluka. Sudah selesai. Bagus sekali, Ranger kecil. Dengan peningkatan yang sudah terpasang, Platypus One akan punya jenis baru transportasinya. Oh, hai Ranger Kyle. Kau sedang apa hari ini? Hai Leo, ada berita menarik. Aku baru menemukan hewan keturunan baru. Dia punya paruh dan kaki berselaput seperti bebek. Tubuhnya berbulu berbentuk seperti berang-berang dan ekornya seperti janggut. Wow, itu kedengarannya benar-benar tidak biasa. Aku akan menamainya Kailasaurus. Dia pergi sebelum aku memotretnya. Tunggu. Dia muncul lagi. Aku akan memotret penemuan luar biasaku dan mengirim pada kalian. Baiklah, kita akan mencari hewan dengan paruh bebek, kaki berselaput, tubuh berbulu seperti berang-berang, dan berekor janggut. Itu seperti 3 hewan berbeda yang jadi satu. Atau hewan yang sangat aneh sekali. Itu adalah platypus. Platypus. Platypus yang dikenal sebagai platypus berparuh bebek, mirip seperti berang-berang, tapi punya paruh bebek, kaki berselaput, dan ekor seperti janggut. Inilah fakta lain yang tidak biasa tentang platypus. Sementara mamalia lain melahirkan, platypus salah satu dari sedikit mamalia yang bertelur untuk berkembang biak. Hai Kyle. Hai Leo, aku dapat foto Kailasaurus. Sebenarnya kami juga menemukan fotonya. Tapi namanya bukan Kailasaurus. Namanya platypus paruh bebek. Maaf Kyle, itu sama sekali bukan hewan baru. Sayang sekali. Hei teman-teman, aku rasa Kailasaurus, maksudku si platypus ingin aku mengikutinya. Ada apa sobat? Kau ingin menunjukkan sesuatu? Tapi ATV-ku tidak bisa masuk ke dalam air. Tapi jeep kami, Platypus One, bisa. Sepertinya platypus membutuhkan bantuan. Kirim lokasimu pada kami, Kyle. Kami akan ke sana. Akan kukirim. Sampai bertemu lagi. Ranger selesai. Ranger selesai. Ayo kita tolong maksudku kita tolong platypusnya. Sampai bertemu di bawah. Ranger Leo, siap. Wuhuu! Ranger kecil siap menyelamatkan. Platypus 1 dinyalakan. Jangan khawatir, sebentar lagi mereka tiba. Itu mereka, dalam platypus mereka sendiri. Hai teman-teman, terima kasih sudah datang. Kapan saja, Kyle. Baiklah sobat, sekarang pandu jalannya. Wow, dia cepat sekali. Sebaiknya cepat kita susul dia. Platypus 1, nyalakan. Bagaimana makhluk itu berjalan pelan dan berenang cepat sekali. Platypus mampu berenang dengan anggun di bawah air, dengan mengayuh kaki depan berselaput, dan menyetir dengan kaki belakang dan ekornya. Aduh, pegangan yang erat teman-teman. Ada arus deras di depan. Untung kita berhasil melewatinya. Tolong! Tolong! Kyle! Ya ampun, Kyle jatuh ke sungai. Kathy,
pegang kemudinya. Baik, Leo. Kyle, aku akan lempar talinya ke arahmu. Pegang talinya, kami akan menarikmu. Baiklah. Hero, ambil talinya dan serahkan padaku. Wah, Kyle, cepat! Raih talinya dan ikat ke bumerangmu, lalu lempar. Ini dia. Oh ya ampun. Dapat! Tinggal sedikit lagi. Ayo, raih tanganku. Terima kasih, Ketua. Terima kasih juga, Hero. Apa semuanya baik-baik saja? Tentu saja, air tidak pernah bisa melukai kita. Hei, di mana platypusnya? Lihat di sebelah sana. Dia tadi menyelam sebentar. Ayo ikuti platypusnya. Ya, Kapten. Hei, dia berhenti. Apa yang dilakukan di batang pohon itu? Sepertinya dia mencoba meraih sesuatu di belakangnya. Apa yang ada di balik pohon itu, sobat kecil? Aku yakin platypus itu mencoba membawa anaknya masuk ke dalam sarangnya. Ranger Rocky. Platypus hidup di liang yang ditemukan di sepanjang danau, sungai, dan juga rawa. Mereka lebih suka membangun liang mereka di tepian dengan akar atau di bawah tanaman atau bebatuan yang lebat sehingga sulit untuk dikenali. Pohon rubuh itu pasti menghalangi jalan masuk ke liangnya. Itu sebabnya dia butuh bantuan kita. Ayo kita kaitkan pohonnya ke platypus 1 dan menariknya dari sana. Ranger Rocky, tolong kami memasang kerekannya ya. Tentu saja, Ranger kecil. Aku juga mau membantu. Semuanya minggir. Batang pohonnya tidak bergerak, Leo. Platypusnya menyelam lagi. Mungkin pohonnya menyangkut di sana. Kita harus menyelam untuk memeriksanya. Apa kau memikirkan yang aku pikirkan? Iya, ini saatnya untuk mencoba peningkatan baru platypus 1. Platypus 1, nyalakan! Ayo kita pergi ke dasar sungai. Jadi itu sebabnya kita tidak bisa pindahkan pohonnya. Ternyata tersangkut di batu-batu itu. Semuanya siap! Bagus! Ya! Sekarang kita ke atas dan buka jalan masuk ke liangnya. Lihat, benar-benar ada liang di sana. Kita berhasil! Semoga yang di dalam sana baik-baik saja. Ide yang bagus, Hero. Sekarang kita lihat kemana dia pergi. Anak platypus. Kita berhasil! Kita sudah mempertemukan keluarga platypus. Platypus ini pasti salah satu hewan paling aneh yang pernah ada. Andaikan aku yang menemukannya lebih dulu. Tenang saja, Kyle. Aku yakin kau akan temukan hewan yang sama kerennya dengan ini. Teman-teman, kalian lihat itu? Apa itu cacing? Apa itu serangga? Aku rasa bisa saja ini spesies baru. Aku menamainya Kilapilar. Oh, Aku senang kita berhasil mempertemukan induk platypus dengan anak-anaknya. Petualangan kita luar biasa. tempat ini bagus kan? Pemandangannya pasti luar biasa dari puncak gunung yang ada di depan. Kira-kira apa itu? Asalnya dari tas punggung kita. Apa yang dilakukan? Hei, hati-hati dengan tabletku. Biarkan kami memotretmu, burung yang penasaran. Aku kirim fotonya padamu, Katie. Apa kau bisa memeriksanya? Akan aku cari, Leo. Sepertinya ini adalah burung kea. Burung kea adalah satu-satunya burung beo alpin di dunia.
Sebenarnya Kea itu mudah dikenali dengan panggilan Keanya yang berbeda. Kea! Hati-hati dengan Platypus 1, Kea. Kami masih membutuhkannya untuk kembali ke rumah. Kau ini memang burung yang penasaran ya? Aku rasa Kea mencoba bersikap ramah padamu, Leo. Hei, itu kunci Platypus 1. Kembalikan kuncinya, Kea. Kea! Kea! Ya ampun, dia terbang membawa kunci kita. Kita harus mendapatkan kembali kunci itu agar bisa pulang atau kita terjebak. Kita harus mendapatkannya kembali. Ayo pakai jetpack untuk mengejar Kea itu. Baik, Leo. Jetpack diaktifkan. Jetpack diaktifkan. Ikuti burung beo itu. Aku akan susul kalian dengan ATV-ku. Wow! Ya ampun, aku tidak bisa pergi. Teman-teman, bisa tolong aku? Hai Leo, aku tidak bisa pergi lebih jauh dengan ATV-ku. Apa aku boleh menumpang? Tentu saja, Kyle. Katie, kita harus menjemput Kyle. Tapi kita harus bergerak cepat. Kalau tidak, kita akan kehilangan dia. Baiklah, Leo. Pegang tangannya, Katie. Wuhu! Aku terbang. Terima kasih atas tumpangannya. Sama-sama. Sekarang, ayo kita dapatkan kunci kita kembali. Ya ampun, kita kehilangan burungnya. Kita kehilangan kuncinya dan burung Keanya. Tenang saja, aku sudah memasang pelacak di kunci itu. Wow, Katie! Burung Kea tidak bisa lolos semudah itu. Aku akan memindahi daerahnya dan selesai. Aku menemukan burung Keanya, teman-teman. Di bawah sini, Katie. Perjalanan yang luar biasa. Maafkan aku, apa semua baik-baik saja? Baik seperti baru. Kami tidak apa-apa, Katie. Apa kau berhasil menemukan burung Keanya? Tentu saja ketemu. Dia ada di sebelah sana. Bagus sekali, Katie. Ayo, kita ambil kuncinya. Ya, kita tunggu apa lagi? Ayo kita ambil. Jangan. Kalau kita kejutkan dia, dia akan terbang lagi. Katie bilang burung Kea itu suka bermain-main. Bagaimana kalau kita buat sesuatu yang akan mengalihkan perhatiannya agar kita mendapatkan kunci kita kembali? Sesuatu yang mengalihkan perhatiannya. Aku punya ide. Apa yang kau pikirkan, Katie? Baiklah, hal pertama yang harus kita lakukan. Dan sekarang sentuhan akhirnya selesai. Bagus kan? Iya, bagus. Kau sebut apa ini, Katie? Aku menyebutnya perangkap terbalik. Perangkap terbalik. Benar, Kea akan tertarik dengan buah beri lezat ini dan dia akan coba mengambilnya. Tapi karena buah berinya terjebak dalam kandang, tidak mungkin dia bisa mengambilnya. Burung Kea akan terjebak di luar saat dia mencoba meraih buah berinya. Jadi, bukannya memasukkan burung Kea ke dalam kandang. Kandang luar di dalam menjaga agar burung Kea tetap di luar. Benar. Dan begitu dia terlalu sibuk dan mengabaikan kunci kita, itulah peluang kita untuk mengambil kuncinya kembali. Hero akan diam-diam mendekati kunci dan mengambilnya. Perangkap terbalik. Aku suka itu. Hah? Burungnya datang. Cepat teman-teman bersembunyi. Semoga kita berhasil. Aku harap juga begitu. Iya, kau benar sekali, Hero. Kalau aku tidak akan meremehkan kecerdasan Kea, Ranger kecil. Ranger Rocky? Apa maksudmu bilang begitu, Ranger Rocky? Otak burung Kea tidak sama dengan burung biasa. Mereka ini sangat cerdas. Mereka dapat memecahkan teka-teki dan bahkan menggunakan alat untuk membantu mereka mendapatkan makanan. Kandang yang kalian buat mungkin agak terlalu mudah untuk burung beo pintar ini. Tapi entahlah, kita lihat saja apa yang akan dilakukan olehnya. Aku rasa dia lihat buah berinya. Dia melepaskan kuncinya. Sekarang giliranmu, Hero. Jangan sampai burung Kea itu tahu. Tidak mungkin burung Kea itu akan menggapai buah berinya.
Dia memakai tongkat. Tidak mungkin. Dia mendapatkan buah berinya. Cepat, Hero. Ambil kuncinya. Bagaimana cara dia melakukannya? Burung Kea adalah pemecah teka-teki. Seperti burung beo lainnya, burung Kea punya 4 jari di tiap kakinya. 2 mengarah ke depan dan sisanya ke belakang. Artinya mereka bisa menggunakan kaki mereka seperti tangan. Begitulah cara dia memegang tongkat dan memakainya untuk mengeluarkan buah beri. Wow, Itu menakjubkan. kau benar, Ranger Rocky. Burung Kea itu terlalu pintar bagi kita. Jangan patah semangat, Katy. Aku yakin kau pasti bisa mencari cara lain untuk mengalihkan perhatian si Kea. Terima kasih, Ranger Rocky. Aku akan periksa tablet lagi. Ada yang harus aku lakukan sekarang. Semoga berhasil, Ranger kecil. Sampai jumpa, Ranger Rocky. Aku menemukan hal lainnya. Tertulis di sini, Kea jadi senang saat mendengar panggilan bermain. Saat mereka mendengarkan Kea lain mengeluarkan suara itu, mereka akan tinggalkan semuanya dan mulai bermain. Panggilan bermain ya? Aku rasa aku tahu cara kita mendapatkan kunci kita kembali. Dia di sana. Kau siap, Hero? Kau bisa mulai, Leo. Ini adalah waktunya bermain. Ayo kita bermain, Kea. Wow, tenanglah. Sekarang, Hero. Iya, dia mendapatkannya. Kita berhasil. Wow. Hei, Leo. Mungkin kau ingin berbalik. Wow. Aku rasa mereka semua ingin bermain. Petualangan luar biasa. Kita bisa mendapatkan kunci kita kembali. Aku tidak menduga kita bisa lepas dari burung-burung Kea itu. Hero, kau di mana? Ini waktunya mandi. Aku menemukan sikatnya, Leo. Bagus sekali, Katy. Sekarang kita tinggal cari Hero. Hero? Hero? Apa kau cium itu? Bau sekali. Iya, asalnya dari sebelah sana. Hero? Pelan-pelan. Sekarang tangkap. Hero, cepat kembali. Oh, dia benar-benar tidak suka mandi ya. Kenapa dia tidak bisa seperti Zumi? Zumi selalu berbau enak. Dan bulunya sama sekali tidak pernah berantakan. Aku ingin tahu bagaimana caranya Jen menjaganya tetap bersih. Hanya satu cara untuk mengetahuinya. Hai Ranger Jen. Halo, Leo. Kami butuh bantuanmu. Hero benci sekali mandi. Tapi Zumi selalu terlihat rapi dan baunya juga enak. Kau benar. Bagaimana caramu melakukannya? Aku bawa dia ke tempat lemur. Lemur. Maksudmu ke tukang cukur? Bukan, lemur ekor cincin. Dia suka kalau dibersihkan oleh mereka. Lemur ekor cincin. Lemur ekor cincin hidup di hutan Madagaskar dan mereka dikenal dengan ekor panjang hitam berpola cincin putih. Lemur ekor cincin suka saling membersihkan lemur lainnya. Seperti lemur lainnya, mereka memiliki bagian tubuh khusus hanya untuk itu. Lemur memiliki cakar toilet khusus, sebuah kuku panjang seperti cakar di jari kaki kedua yang mereka gunakan untuk merapikan. Dan itu belum semuanya. Bagian bawah gigi mereka berfungsi seperti sisir. Mereka juga punya lidah sangat panjang di bawah lidah asli mereka. Lidahnya lebih panjang, lebih kaku, dan biasanya digunakan untuk membersihkan sisir gigi. Mereka adalah mesin pembersih berjalan. Kita harus bawa Hero ke tempat lemur. Mungkin dia akan suka kalau dibersihkan oleh mereka. Maukah kau jadi pemandu kami? Tentu saja. Sampai jumpa di Madagaskar. Ranger selesai. Ranger selesai. Ayo, jalan. Sampai bertemu di bawah. Ranger Leo, siap. Woohoo! Ayo kita temui lemur ekor cincinnya. Alat tipe 1, dinyalakan.
Hai, Jen. Leo, Kathy, sebelah sini. Wah, Lemur ekor cincin memang suka bersih-bersih. Lihat, mereka sedang melakukannya. tapi bagaimana caranya mereka mau membersihkan Hero? Seperti ini. Ah, Zumi bertingkah laku seperti lemur. Itu mudah. Sekarang giliranmu, Hero. Ayo cobalah. Ayo Hero, pergilah temui lemur-lemur itu. Tidak perlu mandi kalau mereka bisa membersihkanmu. Jangan lupa melakukan apa yang dilakukan Zumi. Oh, bukan begitu. Apa yang dilakukan oleh lemur itu? Aku tidak tahu, tapi sepertinya itu bukan bebersih. Bau apa ini? Baunya benar-benar tidak enak. Ya begitulah, itulah yang kalian dapatkan karena memulai pertarungan bau dengan lemur ekor cincin. Ranger Rocky. Pertarungan bau apa, Ranger Rocky? Selain dengan suara, lemur juga berkomunikasi dengan baunya. Saat lemur jantan bersaing dengan lainnya, mereka berkelahi dengan bau. Lemur jantan akan menyeka baunya ke ekor mereka, lalu melambaikannya satu sama lain untuk mencoba menghilangkan bau lawan mereka. Pertarungan bau bukanlah tujuan kami datang ke sini. Kenapa mereka mau membersihkan Zumi tapi tidak mau membersihkan Hero? Ya, cara berjalan lemurnya tidak sebagus Zumi. Zumi juga punya ekor panjang berbulu lebat seperti lemur. Jadi kita harus buat Hero tampak seperti mereka. Kedengarannya ide yang bagus, Leo. Sampai jumpa lagi, Ranger kecil. Sampai jumpa, Ranger Rocky. Sekarang dari mana kita harus mulai? Sepasang telinga lemur siap. Baiklah. Lingkaran mata siap. Satu ekor lemur berbulu lebat siap. Hero ekor cincin kelihatan hebat. Sekarang ayo kita cari lemur itu. Mereka ada di sana. Hah? Tapi apa yang mereka lakukan? Aku rasa mereka siap menyambutnya. Ayo Hero, cobalah untuk bergabung kali ini. Benar begitu Hero? Iya, tidak ada lagi pertarungan bau. Dia sudah diterima. Tapi mereka tetap tidak membersihkan dia. Kenapa tidak? Aku yakin ada kaitannya dengan cara mereka duduk. Aha, lemur menjemur diri mereka untuk menghangatkan diri. Mereka duduk tegap. Kemudian mereka membuka tangan mereka dan menghadapi matahari bersama-sama. Kelihatannya ini waktu istirahat. Oh, aku rasa pembersihan Hero harus menunggu. Oh, mataharinya. Hei, tepat pada waktunya. Karena matahari sudah tidak ada, lemur-lemur bisa membantu kita dengan... Hero, kemana dia? Hero! Suhu di sini semakin dingin. Para lemur berpelukan untuk menjaga diri mereka tetap hangat. Ya ampun, sepertinya samaran kita terlalu ampuh. Hero benar-benar jadi anggota mereka sekarang. Tapi dia tidak merasa nyaman terjebak di bawah lemur-lemur itu. Kita harus keluarkan dia. Tidak mungkin kita bisa mengeluarkannya. Aku yakin lemur akan berhenti berpelukan setelah suhunya hangat lagi. Tapi matahari sepertinya akan lama munculnya. Kalau begitu kita harus menghasilkan cahaya matahari sendiri. Dan aku tahu cara melakukannya. Tentu saja, pencarian cahaya. Dapat! Hah? Sepertinya kau tidak senang telah diselamatkan. Apa kau suka jadi kawanan lemur? Wah, tidak disangka. Aku rasa Hero sama sekali tidak merasa nyaman. Rasanya hangat dan nyaman. Bagaimana pembersihannya, Hero? Itu sepertinya nyaman. Aku rasa tidak ada salahnya kalau kita tetap begini. Ya, para lemur tahu caranya bersantai. Menikmati sinar matahari dengan lemur ekor cincin itu sangat menyenangkan. Dan mereka benar-benar ahli dalam membersihkan Hero. Hah? Apa itu? Kathy, apa yang kalian lakukan? Kami sedang bersantai dengan gaya lemur. Wah, kenapa kalian tidak memberitahu aku? Aku turun sekarang. Tekan subscribe
dan klik tombol suka.